Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Hadis untuk kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab 3 ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang hukum bacaan mim sukun. Ya, hari ini kita akan belajar ilmu tajwid ya. Sebelum kalian membaca Al-Quran, kalian harus tahu hukum bacaan untuk membaca Al-Quran agar bacaan kalian itu bagus, tartil ya, sesuai dengan hukum bacaan yang ada. Nah, yang pertama yaitu hukum bacaan mim sukun ya. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, itu ada 3 hukum bacaan. Yang pertama ada ikhfa safawi, yang kedua ada idgham mimi, yang ketiga ada izhar safawi ya. Hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Ustazah ulangi ya. Ada ikhfa safawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga izhar safawi. Ya, kita akan bahas satu persatu ya dari 3 hukum bacaan tersebut. Yang pertama kita akan membahas ikhfa safawi. Ya. Secara bahasa ikhfa itu artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Ikhfa samar, safawi itu artinya bibir. Secara istilah ikhfa safawi berarti menyeruakan lafal dengan samar-samar di antara 2 bibir dengan mendengung ya. Menyeruakan lafal dengan samar-samar di antara 2 bibir dengan mendengung. Bacaan ikhfa safawi terjadi apabila ada huruf mim sukun ya atau mim mati itu bertemu dengan huruf ba ya. Jadi hurufnya cuma 1 ba ya. Jika ada mim sukun atau mim mati ya bertemu dengan huruf ba, itu disebut dengan ikhfa safawi. Cara bacanya adalah dengan menyamarkan bacaan mim sukun atau mati di bibir sambil didengungkan ya. Yuk kita langsung praktek ya ke contohnya. Ya, contoh bacaan ikhfa safawi. Kalian perhatikan. Yang pertama, wa may ya'tasim billah ya. Itu ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, harus disamarkan, nanti ditahan ya, jangan cepat-cepat. Wa may ya'tasim billah ya. Disamarkan atau didengungkan di bibir. Kemudian yang kedua, wa ma hum bi kharijin, mim mati bertemu dengan ba. Yang ketiga, taqikum ba'sakum ya, mim mati bertemu dengan ba. Wahum badaukum ya. Nah, itu contoh bacaan ikhfa safawi. Ya, jika ada mim sukun atau mim mati itu bertemu dengan ba, huruf ikhfa safawi itu cuma 1 ya, ba. Itu bacaannya dibaca hukum bacaannya yaitu ikhfa safawi ya. Bacaan ikhfa safawi. Caranya menyamarkan bacaan mim ya atau mim sukun atau mati di bibir sambil didengungkan, disamarkan mimnya.
Wa may ya'tasim billah, ya, disamarkan, didengungkan di bibir. Itu bacaan Ifa Safawi. Nah, kalian bisa cari hukum bacaan Ifa Safawi di Al-Qur'an ya. Banyak, nanti kalian banyak ditemukan. Pokoknya jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba, ya, kalian ingat-ingat hurufnya itu Ifa Safawi cuma ba. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham mimi, ya, idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Ya, secara bahasa idgham artinya memasukkan. Mimi adalah dua huruf mim yang bertemu, ya, memasukkan dua huruf mim yang bertemu. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mutamatsilain atau mislain. Maksudnya huruf yang sama, ya, mim mati bertemu dengan mim, ya, mim sama-sama mim, ya. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mislain atau mutamatsilain. Kemudian secara istilah, ya, idgham mimi adalah memasukkan lafal dengan cara mentasydidkan bacaan apabila huruf sebelumnya sama dengan huruf sebelumnya. Ya, jika hurufnya sama, ya, itu bacaannya ditasydidkan, yang satu mati, yang satu hurufnya hidup, ya, berharokat. Bacaan idgham mimi terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya, yang satunya mim sukun mati, mim mati. Kemudian huruf selanjutnya itu ada huruf mim yang berharokat. Nah, itu bacaannya seperti ditasydidkan, ya, seolah-olah itu huruf bertasydid, ya, memasukkan mim ke mim yang mati ke mim yang selanjutnya. Cara membacanya dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf mim sukun ke huruf mim berikutnya dengan dengung, ya, masih dengan dengung. Contohnya, kita masuk ke contoh bacaan idgham mimi, yaitu, nah, mithlahum ma'ahum, ya, mim mati bertemu dengan mim. Nah, itu seolah-olah seperti huruf mim yang bertasydid, ya, seperti hunah, ya, mim bertasydid, tapi itu mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim, bacanya juga didengungkan. Kemudian ajrohum marrotain, nggak boleh cepet-cepet, ya, ajrohum marrotain itu nggak boleh, ajrohum marrotain. Kemudian fi qulubihim maradun, ya, wa in kuntum mardo. Nah, itu contoh bacaan idgham mimi, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya dengan mentasydidkan huruf yang mati ke huruf yang selanjutnya dengan didengungkan. Kemudian yang terakhir yaitu izhar safawi. Izhar secara bahasa itu artinya jelas atau terang. Nah, sedangkan safawi itu artinya bibir. Secara istilah adalah membunyikan lafal dengan jelas atau terang dengan bibir, ya. Izhar itu jelas, safawi itu bibir. Kemudian bacaan izhar safawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu huruf izhar safawi, ya, selain huruf mim dan ba. Jika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf yang selain mim dan ba, berarti ada ta, sa, jim, ha, ho, ya. Itu disebut dengan bacaan izhar safawi. Cara membacanya adalah bunyi mim sukun disuarakan dengan terang atau jelas di bibir tanpa dengung, ya. Ada izhar safawi, ada izhar halqi. Nah, ini izhar safawi. Jika izhar halqi itu hukum nun mati dan tanwin, ya, bertemu dengan huruf halak yang sejumlahnya ada 6. Nah, ini izhar safawi. Berarti sama-sama dibacanya itu jelas, tapi syaratnya itu mim sukun, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Paham, ya? Nah,
Huruf-huruf izhar safawi itu apa aja? Selain huruf mim dan ba, itu ada alif, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Nah, jika ada huruf mim mati ya bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka dibacanya itu jelas, tidak boleh samar, tidak boleh mendengung ya, harus jelas. Yuk kita lihat contohnya. Contoh bacaan idhar safawi. Tuh, ada mim sukun bertemu dengan alif. Contohnya wa khalaqnakum azwaja ya, tidak boleh wa khalaqnakum. Nah, itu enggak boleh, harus jelas. Wa khalaqnakum azwaja. Mana yang hukum bacaan idhar safawi? Ya, yang mim sukun bertemu dengan huruf alif. Kum a az, kum az. Tuh. Itu yang disebut dengan bacaan idhar safawi. Kemudian an'amta. Nah, di situ ada dua hukum bacaan idhar. Yang satu idhar halqi, yang satu idhar safawi. Nah, yang idhar halqi yang an'am. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Nah, itu idhar halqi. Kemudian yang idhar safawi yang mana? Amta ya, amta. Mim sukun bertemu dengan ta. Selanjutnya lahum jannatun ya. Mana yang hukum bacaan idhar safawinya? Lahum jannatun. Yang ya mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf jim. Hum jannat ya, itu yang idhar safawi. Kemudian naumakum subatan ya. Naumakum ya, mim sukun bertemu dengan huruf sin. Naumakum subatan. Selanjutnya alam naj'al. Alam naj'al. Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Ya, itu contoh bacaan idhar safawi. Banyak sekali contoh-contoh bacaan idhar safawi ya di Al-Qur'an. Nah, sekarang tugas kalian ya. Tugasnya yaitu tuliskan 5 contoh dari masing-masing hukum bacaan tersebut, yaitu idgham mimi, idhar safawi, dan ikhfa safawi. Ulangi lagi. Tadi yang ikhfa safawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, huruf hijaiyahnya cuma ba. Semua bacaan yang mim sukun bertemu dengan ba, kalian bisa cari di Al-Qur'an ya. Kemudian idhar safawi, mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Cari ya hukum bacaan idhar mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Kemudian idgham mimi itu jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim itu sendiri ya. Nah, itu kalian cari di Al-Qur'an ya. Nah, itu anak-anakku pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.